Apakah Anda pernah merasa bingung dan kehilangan arah dalam hidup? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Kebingungan adalah bagian dari perjalanan hidup yang dialami oleh banyak orang. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, Anda bisa menemukan kembali fokus dan tujuan hidup Anda. Dalam video ini, kita akan membahas cara efektif untuk mengatasi kebingungan dan menemukan jalan yang lebih jelas. Dari introspeksi diri hingga mencari dukungan dari orang terdekat, setiap langkah dirancang untuk membantu Anda merasa lebih terarah dan termotivasi. Ingatlah, setiap perubahan kecil yang Anda lakukan bisa membawa dampak besar dalam hidup Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Dengan tekad dan usaha, Anda bisa mengubah kebingungan menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jangan takut untuk melangkah maju dan membuat perubahan yang diperlukan. Bersama-sama, kita bisa mencapai kehidupan yang lebih fokus dan penuh makna. Langkah pertama yang sangat penting dalam mengatasi kebingungan hidup adalah menerima situasi yang ada. Mungkin terdengar sederhana, tetapi menerima bahwa Anda sedang bingung adalah langkah awal yang krusial. Ketika kita mengakui perasaan kita membuka pintu untuk perubahan dan pertumbuhan. Mengapa ini penting? Karena seringkali kita cenderung menolak atau mengabaikan perasaan bingung. Kita mungkin merasa malu atau takut untuk mengakui bahwa kita tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dengan menerima situasi ini, kita memberikan diri kita izin untuk merasa dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan dan menemukan arah baru. Bayangkan ini sebagai sebuah perjalanan. Setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama, dan langkah pertama Anda adalah menerima di mana Anda berada saat ini. Tidak ada yang salah dengan merasa bingung. Ini adalah bagian dari proses hidup yang alami. Dengan menerima perasaan ini, Anda menunjukkan keberanian dan kesiapan untuk menghadapi tantangan. Selanjutnya, setelah Anda menerima situasi, Anda akan mulai melihat peluang dan solusi yang sebelumnya mungkin terhalang oleh rasa takut atau penolakan. Penerimaan membuka mata dan hati kita untuk melihat dunia dengan perspektif baru. Ini adalah fondasi yang kuat untuk langkah-langkah berikutnya dalam menemukan fokus dan tujuan hidup. Ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju penerimaan adalah kemenangan besar. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bersama-sama, kita bisa mengatasi kebingungan dan menemukan jalan yang lebih jelas dan penuh makna. Jadi, mari kita mulai dengan menerima situasi kita saat ini dan bersiap untuk langkah-langkah berikutnya yang akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Langkah kedua yang sangat penting dalam mengatasi kebingungan hidup adalah melakukan introspeksi diri. Introspeksi adalah proses merenung dan memahami diri sendiri secara mendalam. Ini adalah waktu untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri kita, mencari tahu apa yang sebenarnya membuat kita merasa bingung. Mengapa introspeksi penting? Karena seringkali kebingungan datang dari dalam diri kita sendiri. Mungkin ada perasaan atau pikiran yang belum kita sadari atau pahami sepenuhnya. Dengan melakukan introspeksi, kita bisa menemukan akar dari kebingungan tersebut dan mulai mencari solusi yang tepat. Ini adalah langkah penting untuk memahami diri sendiri dan menemukan arah yang jelas. Bagaimana cara melakukannya? Anda bisa mulai dengan menulis jurnal atau melakukan meditasi. Tuliskan apa yang Anda rasakan, apa yang membuat Anda khawatir, dan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Meditasi juga bisa membantu menenangkan pikiran dan memberikan ruang bagi Anda untuk merenung. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung dan mendengarkan suara hati Anda. Introspeksi juga bisa dilakukan dengan berbicara kepada diri sendiri.
Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan penting seperti, apa yang sebenarnya saya inginkan? Atau, apa yang membuat saya merasa tidak puas? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa memberikan wawasan yang berharga dan membantu Anda menemukan jalan yang lebih jelas. Ingatlah, introspeksi adalah proses yang berkelanjutan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sekali dan selesai. Teruslah merenung dan memahami diri sendiri. Dengan melakukan introspeksi secara rutin, Anda akan semakin mengenal diri sendiri dan menemukan kekuatan serta kelemahan Anda. Ini akan membantu Anda merasa lebih terarah dan fokus dalam hidup. Langkah ketiga yang sangat penting dalam mengatasi kebingungan hidup adalah menetapkan tujuan kecil yang realistis. Ketika kita merasa bingung, seringkali kita merasa kewalahan dengan banyaknya hal yang harus dilakukan. Dengan menetapkan tujuan kecil, kita bisa fokus pada langkah-langkah yang lebih mudah dicapai dan memberikan rasa pencapaian. Mengapa menetapkan tujuan kecil penting? Karena tujuan kecil membantu kita merasa lebih terarah dan termotivasi. Setiap kali kita mencapai tujuan kecil, kita mendapatkan dorongan semangat yang membantu kita melangkah lebih jauh. Ini adalah cara yang efektif untuk membangun momentum dan mengatasi rasa bingung. Bagaimana cara menetapkan tujuan kecil? Mulailah dengan menentukan apa yang ingin Anda capai dalam jangka pendek. Misalnya, jika Anda merasa bingung tentang karier, tetapkan tujuan kecil seperti memperbarui CV atau mencari informasi tentang pekerjaan yang Anda minati. Pastikan tujuan tersebut spesifik, terukur, dan realistis. Setelah menetapkan tujuan, buatlah rencana tindakan yang jelas. Tuliskan langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Jangan lupa untuk memberikan diri Anda tenggat waktu yang realistis. Ini akan membantu Anda tetap fokus dan terorganisir dalam mencapai tujuan Anda. Ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah langkah menuju kesuksesan. Jangan meremehkan kekuatan dari tujuan kecil. Dengan menetapkan dan mencapai tujuan kecil, Anda akan merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi, mari kita mulai menetapkan tujuan kecil dan bergerak maju dengan penuh semangat. Langkah keempat yang sangat penting dalam mengatasi kebingungan hidup adalah mencari dukungan dari orang terdekat. Ketika kita merasa bingung, seringkali kita merasa sendirian dan terisolasi. Namun, ingatlah bahwa Anda tidak perlu menghadapi semuanya sendiri. Dukungan dari teman dan keluarga bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Mengapa mencari dukungan penting? Karena berbicara dengan orang lain bisa memberikan perspektif baru dan membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang, hanya dengan berbicara tentang apa yang kita rasakan, kita bisa menemukan solusi yang sebelumnya tidak kita sadari. Dukungan emosional dari orang-orang terdekat juga bisa memberikan rasa nyaman dan mengurangi stres. Bagaimana cara mencari dukungan? Mulailah dengan berbicara kepada teman atau anggota keluarga yang Anda percayai. Jelaskan apa yang Anda rasakan dan apa yang membuat Anda bingung. Jangan takut untuk meminta bantuan atau nasihat. Ingatlah bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian dan kebijaksanaan. Selain itu, Anda juga bisa mencari dukungan dari komunitas atau kelompok yang memiliki minat atau pengalaman yang sama. Bergabung dengan kelompok dukungan atau komunitas online bisa memberikan Anda rasa kebersamaan dan dukungan yang Anda butuhkan. Kadang-kadang, berbicara dengan orang-orang yang telah melalui situasi serupa bisa memberikan inspirasi dan motivasi. Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dukungan dari orang-orang terdekat bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan berbicara tentang apa yang Anda rasakan. Bersama-sama, kita bisa mengatasi kebingungan dan menemukan jalan yang lebih jelas dan penuh makna. Jadi, mari kita mulai dengan mencari dukungan dari orang-orang terdekat dan bergerak maju dengan penuh semangat. Langkah kelima yang sangat penting dalam mengatasi kebingungan hidup adalah berani melakukan perubahan.
Kadang-kadang kebingungan kita berasal dari rutinitas atau situasi yang tidak lagi sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Dengan berani melakukan perubahan, kita membuka pintu untuk peluang baru dan pertumbuhan pribadi. Mengapa berani melakukan perubahan penting? Karena perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Tanpa perubahan, kita mungkin terjebak dalam situasi yang tidak memuaskan atau bahkan merugikan. Dengan berani mengambil langkah untuk berubah, kita menunjukkan keberanian dan komitmen untuk memperbaiki hidup kita. Ini adalah tanda bahwa kita siap untuk menghadapi tantangan dan mencari jalan yang lebih baik. Bagaimana cara melakukannya? Mulailah dengan mengidentifikasi area dalam hidup Anda yang membutuhkan perubahan. Apakah itu pekerjaan, hubungan, atau kebiasaan sehari-hari? Setelah Anda mengidentifikasi area tersebut, buatlah rencana tindakan yang jelas. Tentukan langkah-langkah konkret yang perlu Anda ambil untuk membuat perubahan tersebut menjadi kenyataan. Ingatlah, perubahan tidak harus besar atau drastis. Bahkan perubahan kecil bisa membawa dampak besar dalam hidup Anda. Misalnya, jika Anda merasa tidak puas dengan pekerjaan Anda, mulailah dengan mencari peluang baru atau meningkatkan keterampilan Anda. Jika Anda merasa hubungan Anda tidak sehat, bicarakan dengan pasangan Anda atau cari bantuan dari profesional. Berani melakukan perubahan adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju perubahan adalah langkah menuju kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar. Jadi, mari kita mulai dengan berani melakukan perubahan dan bergerak maju dengan penuh semangat. Langkah keenam yang sangat penting dalam mengatasi kebingungan hidup adalah fokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol. Ketika kita merasa bingung, seringkali kita terjebak dalam memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan mengalihkan perhatian pada apa yang bisa kita kontrol, kita bisa mengurangi rasa cemas dan merasa lebih berdaya. Mengapa fokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol penting? Karena ini membantu kita merasa lebih tenang dan terorganisir. Ketika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita memberikan diri kita rasa kontrol yang lebih besar atas hidup kita. Ini juga membantu kita untuk tidak terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah, sehingga kita bisa menggunakan energi kita dengan lebih efektif. Bagaimana cara melakukannya? Mulailah dengan membuat daftar hal-hal yang bisa Anda kontrol dan hal-hal yang tidak bisa Anda kontrol. Misalnya, Anda bisa mengontrol bagaimana Anda merespons situasi, bagaimana Anda mengatur waktu Anda, dan bagaimana Anda merawat diri sendiri. Sebaliknya, Anda tidak bisa mengontrol cuaca, tindakan orang lain, atau hasil dari usaha Anda. Setelah Anda membuat daftar, fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda kontrol. Buat rencana tindakan untuk mengelola hal-hal tersebut dengan cara yang positif dan produktif. Misalnya, jika Anda merasa stres tentang pekerjaan, fokuslah pada bagaimana Anda bisa meningkatkan keterampilan Anda atau mengatur waktu Anda dengan lebih baik. Ini akan membantu Anda merasa lebih terarah dan termotivasi. Ingatlah, dengan fokus pada hal-hal yang bisa Anda kontrol, Anda memberikan diri Anda kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam hidup Anda. Jangan biarkan hal-hal yang berada di luar kendali Anda menghalangi kemajuan Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk mengontrol apa yang bisa Anda kendalikan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih fokus. Jadi, mari kita mulai dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol dan bergerak maju dengan penuh semangat. Langkah ketujuh yang sangat penting dalam mengatasi kebingungan hidup adalah mengembangkan kebiasaan positif. Kebiasaan positif adalah fondasi dari kehidupan yang seimbang dan bahagia. Dengan mengembangkan kebiasaan yang baik, kita bisa menciptakan rutinitas yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan emosional kita. Mengapa mengembangkan kebiasaan positif penting? Karena kebiasaan adalah bagian dari rutinitas sehari-hari kita. Kebiasaan yang baik seperti berolahraga, makan sehat, dan tidur cukup bisa memberikan energi dan fokus yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup.
Selain itu, kebiasaan positif juga membantu kita merasa lebih teratur dan terkontrol dalam menjalani hari-hari kita. Bagaimana cara mengembangkan kebiasaan positif? Mulailah dengan memilih satu kebiasaan kecil yang ingin Anda kembangkan. Misalnya, jika Anda ingin lebih aktif secara fisik, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 menit setiap hari. Setelah Anda merasa nyaman dengan kebiasaan tersebut, tambahkan kebiasaan positif lainnya secara bertahap. Ingatlah untuk tetap konsisten dan memberikan diri Anda waktu untuk beradaptasi. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan positif Anda. Misalnya, jika Anda ingin makan lebih sehat, pastikan Anda memiliki makanan sehat di rumah dan hindari membeli makanan yang tidak sehat. Lingkungan yang mendukung akan membantu Anda tetap konsisten dan termotivasi dalam mengembangkan kebiasaan positif. Ingatlah, mengembangkan kebiasaan positif adalah proses yang berkelanjutan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda mengalami kemunduran. Yang penting adalah terus berusaha dan tidak menyerah. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju kebiasaan positif adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Jadi, mari kita mulai mengembangkan kebiasaan positif dan bergerak maju dengan penuh semangat. Selangkah ke-8 yang sangat penting dalam mengatasi kebingungan hidup adalah mengembangkan rasa syukur. Rasa syukur adalah kunci untuk melihat sisi positif dalam setiap situasi dan menghargai apa yang kita miliki. Dengan mengembangkan rasa syukur, kita bisa mengubah perspektif kita dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Mengapa mengembangkan rasa syukur penting? Karena rasa syukur membantu kita fokus pada hal-hal baik dalam hidup kita, daripada terjebak dalam hal-hal yang membuat kita bingung atau stres. Ketika kita bersyukur, kita mengakui dan menghargai berkat-berkat yang kita miliki, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental kita. Ini adalah cara yang efektif untuk mengurangi rasa cemas dan meningkatkan kebahagiaan. Bagaimana cara mengembangkan rasa syukur? Mulailah dengan membuat jurnal rasa syukur. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Ini bisa berupa hal-hal kecil seperti cuaca yang cerah, senyuman dari seorang teman, atau pencapaian kecil yang Anda raih. Dengan rutin menulis hal-hal yang Anda syukuri, Anda akan mulai melihat lebih banyak hal positif dalam hidup Anda. Selain itu, cobalah untuk mengungkapkan rasa syukur Anda kepada orang lain. Berterima kasih kepada orang-orang di sekitar Anda. Atas kebaikan mereka bisa memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Mengungkapkan rasa syukur juga bisa membuat orang lain merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berbuat baik. Ingatlah, mengembangkan rasa syukur adalah proses yang berkelanjutan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sekali dan selesai. Teruslah mencari hal-hal yang bisa Anda syukuri setiap hari. Dengan mengembangkan rasa syukur, Anda akan menemukan lebih banyak kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup Anda. Jadi, mari kita mulai dengan mengembangkan rasa syukur dan bergerak maju dengan penuh semangat. Langkah ke-9 yang sangat penting dalam mengatasi kebingungan hidup adalah mengambil waktu untuk beristirahat dan merawat diri sendiri. Ketika kita merasa bingung dan kewalahan, seringkali kita lupa untuk memberikan diri kita waktu untuk beristirahat. Padahal istirahat adalah kunci untuk memulihkan energi dan mendapatkan perspektif baru. Mengapa mengambil waktu untuk beristirahat penting? Karena tubuh dan pikiran kita membutuhkan waktu untuk pulih dari stres dan tekanan sehari-hari. Dengan memberikan diri kita waktu untuk beristirahat, kita bisa mengurangi rasa cemas dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Istirahat juga membantu kita untuk lebih fokus dan produktif ketika kita kembali beraktivitas. Bagaimana cara melakukannya? Mulailah dengan menjadwalkan waktu istirahat secara rutin dalam jadwal harian Anda. Ini bisa berupa waktu untuk tidur yang cukup, waktu untuk bersantai, atau waktu untuk melakukan aktivitas yang Anda nikmati. Pastikan Anda benar-benar memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat dan tidak memikirkan pekerjaan atau masalah lainnya. Selain itu,
Penting untuk merawat diri sendiri dengan cara yang sehat. Ini bisa mencakup makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan menjaga kesehatan mental Anda. Aktivitas seperti meditasi, yoga, atau berjalan-jalan di alam bisa membantu Anda merasa lebih tenang dan terhubung dengan diri sendiri. Merawat diri sendiri adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan Anda. Ingatlah, mengambil waktu untuk beristirahat dan merawat diri sendiri bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Dengan memberikan diri kita waktu untuk pulih, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi, mari kita mulai dengan mengambil waktu untuk beristirahat dan merawat diri sendiri, dan bergerak maju dengan penuh semangat dan energi baru. Terima kasih telah menonton video ini, teman-teman. Teruslah berusaha, tetaplah positif, dan jangan pernah menyerah. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Bersama-sama kita bisa mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan membagikan video ini jika Anda merasa terbantu. Sampai jumpa di video berikutnya.